Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Ghazali. Kita sampai di pasal yang ke atau poin yang ke-8, kita lanjut ke yang ke-9. Beliau menuliskan dalam kitab matanya yang saya sudah kasih soft copy-nya ke Pak Abu, boleh sudah dikirim ke panjenengan semua mudah-mudahan. Dia mengatakan wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafati arzaqihim wa qita'i arzaqihim. Semua makhluk akan mati sesuai ajalnya. Enten jadwale menang, enten tanggale. Saya enten dengan enten semua kita enak. Dan habisnya bersamaan dengan habisnya rizkinya dan terputusnya amalnya sesuai yang tercantum di Lauhul Mahfuz. Jadi ibarat nyawa niki adalah banyu niki, botol niki adalah manusia. Maka begitu banyu niki tak, botol niki dibuang. Tapi loh ketika jatah rezeki entek, nyawanya entek, maka menungsonya dibuang, dipendem. Apa dibuang, dipendem, dikubur gitu. Nah, dan saya pernah menyaksikan benar bapak dari teman saya. Dulu Sabian Siput dan tak lere pasar gede dan Siput nomor itu Siput Pak Jenggot. Jadi itu masih satu mbah kali Siput Pak Petro depan hotel. Ini ya namanya rezeki gitu ya. Si Pak Petro ramai raukur, si Pak Jenggot rame. Padahal ini turut pulau tinggal tinggi, enak gitu Pak Jenggot timbang Pak Petro. Pak Petro mau toko terlalu asik. Ini rame dan itu. Bukan rezeki loh. Nah, jelas bapak ini tuh pernah mengalami pada satu masa itu hampir itu 1 minggu sebelum beliau wafat. Belas rapai, kak rapai, besok bukannya rapai, belas rapai. Terus gue nenek acara nopo mawon, kan itu kan jalan rame lah pak. Tentunya kan ngajinya balik kota nopo buat atau, nah berarti kiai itu rata-rata pun mudah lampah, orang kalau idul pun malas gitu. Biasanya pilih 12 hiburan atau sari atau malam setiap hari. Belalang itu seminggu sebenarnya meninggal 11 tahun. Dan singkat cerita, pada hari di mana beliau dicabut nyawanya, dan ini bukan akan apa istilahnya gerah apa betul. Jadi beliau itu pagi-pagi itu seperti kebiasaan orang yang ramah. Itu begitu keluar rumahnya tadi, kalau di pintu rumahnya sendiri dia tercapai masuk pedal. Ini mana? Jadi semangat gula ini tanda tangan anak bujo, mana semangat, bakong, bujo sabar, bujo berjuang, semua tadi kok kayak nasihat. Nah akhirnya beliau pun ke salah satu warung, mundur teh, anggapnya dari dalam kuringan, tidak akan itu sakit itu masuk. Kan ngomah sambat mules petangnya, kemudian mulesnya itu tambah sakit, kita ke dokter, di dokter dikasih resep. Bilalah resep ini itu menurut putranya itu boleh rada ongel. Jadi bapak ini itu diterke Enduyo, karin ini itu bengi belum ketemu obatnya. Nah, di bapak ini ketemu omah ini tambah adem gitu. Akhirnya dibeto tentang PKU tentang jalan itu. Dan keseharian bapak ini dari ini gue jadi putranya, namanya Kigol dalam satu. Kembali itu rekan dulu. Dan itu ya ini gojeki anak ini, baru gojeki itu terakhir ya kalau melet. Dan itu pas sejauh itu meleti anak ini. Ya. Jadi kalau pengen ngucapin salam perpisahan, aku bisik ya, pengen bunuh kayak. Dan itu begitu kemudian dicek dompet belas anak duit pak, enten kertas nota warung ini tak lembar nota. Terus saya tulisannya utang, ngomong solehnya nota ini pak. Jadi senajan orang tinggal di duit, tinggal ketang-ketang jauh ke mending. Lanjut dengan misal ngapun dan tinggal di tokek, tapi luput utangnya lah itu ditagih dengan akhirat. Maka mending orang tinggal di tokek ini tinggal ketang-ketang. Anak saya lagi ditinggal, membayar utang apa? Tulis utang itu lah. Ijazahnya orang kayak, tapi kalau bibit kan dibetul kan. Nah, akhirnya itu terus digulai ini nami-nami ini. Rencana ya rencana pengawasan ternyata. Jangan dipanggil rencana pengawasan itu terus menopo. Yang penting jangan kita ini mungkin nak milih balik ke ya, milih sisuknya tak balik tak kayak tapi nak milih bisa minggu telur atau balik ke sisuknya yang milih itu apa? Serasa gede.
dikei mawon kata. Pilih sak itu, satu saya di kelas itu, ngoten mawon. Nah, dibayar kali putra nih. Sampai pulau Sanda kali putra nih, belum tak kayak itu tuh yang bayar di sini. Rau kayak bener rau kayak mergo apa? Dua yo, ini nggak boten. Adalah mau jenenge rezeki anak soleh ya, Pak. Diparangi dengan sing daftar iki wau. Itu sing daftar itu ora usah kayak plastik iki foto bener lho pripun. Jadi itu cerita yang memang benar-benar cocok. Jadi mungkin disarah, dijelasin kata per kata itu kan terdiri satu-satu tentang nyawa yang ada jadwalnya, tentang habisnya nyawa berdasarkan habisnya rezekinya dan sebagainya. Itu enten cara. Nah, maka pertanyaan nih, kok enek wong mati sing tinggalane kayak banget. Nah, itulah kesalahan beliau menurut saya. Gimana kok salah? Harta itu dibagi tiga, Pak. Ingkang dengan dahar itu mengingkang dengan bucal. Biasanya nak dengan bucal itu buat dengan dulu ini, gitu. Nah, yang kedua, nopo yang dengan infakkan itu yang nanti menemani kita. Nah, yang ketiga, nopo yang dengan jalan-jalan ini, nopo dengan lupuk-lupuk ini itu menggeda warisan. Sehingga orang yang cerdas, kata Nabi SAW, orang yang aksarul lil mauti fitro, dia ngeleng-ngeleng bakal mati dan benar mati. Kulo nafsin dari kultul maut, kowe kabeh bakal mati. Aina mata kuni berkumul maut walaupun kowe buruji musayata, kowe delekne ngendi wae walaupun bangunan sing kokoh, tembok sing kokoh yo ora bakal iso selak soro mati. Kemudian dikatakan lagi dalam ayat yang lain, ya kata dengan subhi arbit, kamu ngendi wae kowe yo ora ngerti mati mune ngendi. Nek kapan panggonan sing boten geser men kita enggak tahu di mana kita akan mati. Toko mulai tanggale, dinone, jamnya bahkan memiliki tanggal orang nanti. Dan ketika orang ngerti kabeh-kabeh ini ingin benar mati, maka kata Nabi orang yang cerdas itu selain ngerti nek benar mati, dia makanya ketika orang yang cerdas ini paham, buku duit nanti 120 itu miliar. Itu di Arab Gopo selain itu duit haram gitu kan. Itu cara dipangat dulu ya orang teh. Lalu juga ya misal dengan duit sama oke, nyopet dan oke bisa dan oke. Kau mengenai dari warisan utama yorong kelingan bakal sudah oke dulu. Longkong, nenek malah putra niku bapak itu nomor utang. Kan biasa biaya yang budal jenazah kok. Sama niko tampun katinggalan marang Gusti Allah Bapak Agung Bapak pulang gitu kan. Jadi yang punya utang beliau utang dengan ulung sampaikan ke tulung atau ke keluarga itu sing nyampe ke anaknya jadi sawah Pak ini akhirat. Ya Allah, tapi lo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok tinggalannya oke, berarti saja nih, capai baju ini oke. Nah sudah diberikan semuanya sampai akhirnya entek. Jadi kan bahasa entek itu bukan berarti terus entek itu jadi rambu boten. Terus entek capai ini pun dikei kabeh, ini endingnya oke gitu loh. Nah ini dia memilih bahwasanya yang dimakan dia namun sebatas perut. Nah kemudian yang disodaqahkan sebatas iman, dan sisanya ternyata dilumpuhkan, nanti dilumpuhkan jalan berderajat-derajat, rawurung yang ditinggal, mati. Namun mungkin darwane warisan oke ya rabi, meneng gitu kan. Mengenai rondo suge si enom itu sudah rabi meneng, nanti oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita memahami benar akidah ini, maka kita tidak akan pernah sedih tentang apa yang boleh kita dapatkan. Tidak usah stres. Ada orang yang pengen jadi kepala dinas, orang situ umat stres. Ada wong sing gagal stres. Nah, makanya ketika kita ngerti benar semua sudah digariskan di Lauhul Mahfuz, Allah mengatakan fungsinya dua, likaya taksal ala manfaatakum wala tafrahu bima atakum. Nek nanti sing kedadian ning uripmu kaya sing kok arepe ora usah sombong. Kok ugo sebaliknya sing kedadian ten hidup kita itu adalah tidak seperti yang kita harapkan. Pengen yang dulu mantu sing pinter, sing jadi pilot, sing dikupeng gitu. Kok ternyata yo pilot
angkot gitu, misalnya dan kerja atau tidur gitu kan. Nah, maka jangan pernah putus asa. Dikailah tak sawalan kataku wala tak putus asa. Nek enggak sesuai ekspektasi dengan enggak usah putus asa. Nek sesuai ekspektasi dengan enggak usah sombong. Wes, aku pinter, aku sukses. Aku jadi ini, aku jadi ini. Jangan seperti Korun yang kemudian mengatakan aku dulu ini kakek mertua aku cerdas kok. Tak cerdas-cerdas yang menungso. Iku nek pembuluh darahnya disumpeli kali bisa Allah sitik lah. Nopo Pak pinter jadi terkotak. Cetrok. Nah, setrok pinter apa ya harus berikut gitu kan. Bukan bisa menikmati kok. Atau gula darah lo tinggi. Oh, lo ada rentang Pak. Ustaz. Itu sih. Jadi gulanya pun dulu. Kok ada suku jamaah, terus ditak gitu. Belum apa kok mati terus sudah enak angin jalan itu kita juga berdakwah di jalan Allah. Tenang orang di pengajian makhluk itu budaya mati. Ya betul memang maunya di situ, cuma kan jangan kemudian jarak artinya kalau memang kita punya kendala-kendala kesehatan, misalnya kolesterol, darah itu sampai gitu, kaki sampai kiri, gitu. Tapi kira TP kan juga, aman lah juga. Ajal, babakan kubur. Pokoknya ini kalau baca matanya, kalau jelaskan ringkas, nanti sisanya kita jelaskan lebih panjang. Cuma kata beliau, ba'da dong to'i fil kuburi Musa alu. Lalu mereka terkena himpitan kubur. Jadi sinten mawon itu, sinten mawon lagi sinten mawon sampai saat bin Mu'ad. Saat bin Mu'ad itu sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Itu ketika nyawanya dicabut aras Allah yang di langit ketujuh ketat. Saat bin Mu'ad. Ini aku merasakan himpitan kubur. Jadi kalau sampaikan ini resume dari hadis-hadis, insya Allah nanti kita bahas hadis satu. Insya Allah kalau umur saya panjang atau umur dengan yang panjang itu, hari itu dihimpit. Nah, saat bin Mu'ad dan dihimpit kemudian dilunggar. Itu saat bin Mu'ad, kemudian awal dihimpit. Ini dilunggarnya kapan? Kamu mulai kamu sholat, wong kafir, wong munafik itu sudah dihimpit, remek-remek tambah gitu. Dan kemudian fil kubri Musa mereka ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian apa kitabmu atau apa ilmu. Maka orang bagaimana kan bisa menjawab, tapi orang kafir, orang munafik, orang fajir mereka mengatakan haha la adri, aku orang ngerti. Haha itu buatan nek guyu ngakak buatan, jadi haha itu ekspresi orang ketakutan. Aku orang ngerti ya, buatan itu gitu. Karena memang itu saja pertanyaan hampir karena dengan gajah sedaya atau kambing dengan agama yang lain mengajari boleh mati, bisa ngomong nih gua sementara itu orang-orang munafik yang covernya sama kayak kita tapi benci dengan kawan-kawan kamu Islam sampai dia bikin jurnal tulisannya adalah apa? Bahwasannya kita sebagai muslim nggak boleh punya eksklusivisme keyakinan meyakini Islam itu satu-satunya keyakinan nggak benar. Kita harus bisa memahami kalau orang lain juga benar agamanya karena eksklusivisme akan melahirkan radikalisme melahirkan terorisme nggak mengerti tulisannya jurnal ini profesor guru besar itu. Nah maka ketika itu yang dilakukan, munafik juga bahkan munafik yang jaga benar-benar disampaikan tidak disimpan zaman dulu bisa menunjuk api dan itu dipokkan gitu kan sampai dari jurnal bisa diakses orang, bisa dibaca orang, dan pengennya dielu-elu orang gitu kan. Maka nek sampai seperti itu yang terjadi, ya wes ramu dibibit sedelok suwe, bahkan mungkin dibibit diremek-remek, dan balungannya, dan kemudian ketika ditekok rasa jawab. Padahal dia sholat, dia haji, dia besar, sekolah, kampus, Islam gitu kan. Maka hal seperti ini harus kita hati-hati. Dan sekalian ketika dibacakan orang munafik, itu berarti orang yang overnya Islam. Tapi nek orang Islam ya kafir itu gitu. Hati-hati. Makanya para sahabat dulu ketika dibacakan ayat atau hadis tentang orang-orang munafik, mereka itu langsung sedih, khawatir nek ini adalah mereka gitu. Nah kita ya harusnya mengikuti langkah mereka untuk hati-hati jangan sampai itu gitu. Terus ya ngomong munafik ya, ngomong lucu terus ya, ngomong lucu terus malah
seneng. Wong munafik kan janjane mulut terus mengingkari itu, ingkar terus. Nanti janjine ditulis ning baliho sak pirang-pirang. Nanti kalau saya janji nanti akan begini harus diingkari ya. Tetap aja tetap jalur 2 periode. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku babakan kubur. Jadi kubur itu enten mungkin termasuk enten ormas itu bendera gede lah. Bendera warna hitam enak tulisannya la ilaha illallah yang dikit-dikit dibawa demo gitu kan. Terus misinya adalah mendirikan khilafah, tapi begitu kemudian diomongin tentang ada kubur, zamannya aku raiman ada kubur, kemudian hadis ahad wajib atau ini. Padahal yang namanya ada kubur, senajan kita belum pernah melihat, Nabi SAW setiap sholat selalu berdoa berlindung dari 4 hal, termasuk salah satunya Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Nah itu di bulan balen ini nanti ping 5 bendino nek sholat wajib plus sholat tarawih plus sholat rawatib plus sholat duha, sholat yang lain-lain yang dilakukan Nabi itu berarti barang nyotok senajan derek kita nyotok. Sehingga yang nggak terlihat oleh mata nggak selalu kemudian nggak ada. Buktinya apa? Ya jenengan nek ketinggalan begitu itu senajan mungkin buatan rumu ning krasa ambune niku nek krasa ambune enten mulai kados covid niku ngerti-ngerti krasa efeke sing jenenge covid iki virus kaya ngopo ya ra ketok to. Parah melih tenggen dunia kula kan punya basic atau punya ilmu supir itu yang namanya radiasi dan rumah sakit itu, ronsen itu, niku raketok, raiso didelok, ya raketok raiso didelok, raiso diambu, raiso dirosok, diraba, ning enten barang ini mas. Makanya biaya itu nek temriko kan enten apa? Tanda bahaya radiasi. Itu menunjukkan jenengan nggak boleh deket-deket. Tapi kok nekat tegak, terus suwi gitu kan? Ampun, mungkin mundur nanti kelingan. Apa boleh ini kok nek? Napa sing bobot nih kok? Nah, itu bisa merusak janin dan seterusnya. Termasuk operatornya kan mesti rompi ini dari bahan khusus, berbahan timbal. Nanti kok abot banget ini untuk meredam radiasi. Jadi sudah banyak di dunia ini barang yang nggak kelihatan tapi enak gitu loh. Apa boleh urusan ada kubur Nabi nanti berdoa sehari minimal 5 kali. Nah itu istilahnya apa ya ada ngrasake napa ditabrak truk niku loro dadak ngrasake jaluk tabrak sih. Itu susah. Enten wong crito sikae anu kepriye tekan ngelotot ampun lah itu jangan kita enggak yakini iya berarti nang loro ra penak sekali. Kok mawon lah itu. Karena kayak sebagian orang-orang yang jahil yang kemudian dia baru beriman kalau melihat dalam seperti Bani Israel yang baru beriman pada Allah kalau mau lihat Allah begitu celorote medhuk mati kabeh. Musa sing geger astagfirullah Musa istighfar. Dia berdoa minta ampun pada Allah baru-baru nuruti orang-orang tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di akidah atau poin akidah yang ke-11 yaitu tentang kebangkitan dan hisab. Beliau Allah mengatakan wa ba'dal bila mansyuruna wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyuruna. Setelah lenyapnya jenazahnya, jasadnya, kita semua itu bakal dimakan oleh tanah kecuali sebagian orang yaitu para nabi, kemudian orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sisanya itu pasti akan dimakan oleh tanah dan di tanah itu enten bakteri ini, enten cacing, enten setelan satu turute. Maka kemudian dia mengatakan setelah lenyapnya jenazah, kemudian mansyurun mereka akan dibangkitkan. Yang lalu mansuri ya, mereka akune gitu kan. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan kepada Rabb-nya. Sampai nanti dalam sebuah hadis dikatakan dibuka kabeh dalam kondisi telanjang kaki, telanjang dada, ora katokan. Sampai Bunda Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sebagian kita melihat aurat yang lain? Maka Nabi mengatakan, "Wis ora enak wong peduli soal kuwi, karena mereka semua sedang pusing pikir nasib diri." Saat ini, tanggane ngerti di sebelah rumah kamar mandi tanggane dibikin sesuatu. Nanti itu sudah berubus serang bebas. Nanti kalau ngopo serang bebas. Maka harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Allah mengatakan waladal arbi alaihi muhasabun, maka
setelah dipaparkannya amalannya. Amalmu. Kemudian bi hadratil mawazini wa nashri suhufi ad-dawawi, maka dihisab dan didatangkan timbangan dan diserahkan catatan-catatan mereka, ahsahullah wa nasuhu, maka Allah menghitung dengan teliti fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, dan mana peristiwa pada waktu itu yaitu kadarnya setara dengan 50.000 tahun. Jadi akhirat pada masa itu satu hari di sana itu sama dengan 50.000 tahun. Insya Allah nanti ada dalilnya satu-satu. Termasuk tentang cara bangkit dari kubur ini. Nah, ngomongnya seremuk mas, bagi jenazah, bahkan nanti disebutkan tinggal tulang sulbi. Ada sebagian ulama yang mengatakan tulang sulbi itu ujung dari tulang ekor, itu dengan itu ekor kubur tetapi sor dewe paling ujung itu untuk tulang sulbi. Sebagian ulama berpendapat sing keri dari jenazah atau dasar manusia ini. Nah mungkin itu sing keri niku sama Allah Subhanahu wa taala diubah. Bar di tiup trompet, manusia yang hidup sak kewan-kewan itu mati kabeh, kiamat terjadi. Kemudian juga orang-orang yang mati termasuk yang sudah mati sebelumnya itu ada kubur leher sedelok. Nah bar niku kemudian ditiup yang kedua bangkit kabeh. Nah bangkit ini diubah. Diudani terus tukul atau taburan tiba-tiba muncul Pak Agung Rakatoan. Nah, terus itu konco-konco kabeh dengan semua. Terus digiring bareng. Tak pirang-pirang dari orang pertama sampai orang terakhir. Waktu trompet ditiup niku yang masih hidup itu dalam beberapa riwayat disebutkan adalah Jibril, kemudian malaikat yang tiup trompet sama malaikat yang memegang arsy Allah yang ada di atas. Nah, sisanya meninggal semua, termasuk malaikat-malaikat di langit yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke langit niku enten namanya Baitul Makmur, itu nek ditarik jejak niku jejekane Ka'bah. Baitul Makmur dalam sebuah hari dikatakan setiap hari masuk ke situ 70.000 malaikat dan tidak keluar. Dan di langit itu tidak tersisa tempat satu jengkal melainkan ada malaikat yang sujud bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu jumlah malaikat itu kebiasaan. Begitu trompet itu sebul, mati kabeh. Begitu sebul meneh, urip kabeh gitu. Maka di sini dikatakan bahwasanya kadarnya 50.000 tahun. Artinya kalau kemudian sehari tenriki ditambah kemudian apa? Dari sewidak itu nek hitungan kadar 1.000 tahun, 1.000 tahun tenriko, maka 60 tahun dengan itu hakikatnya cuma 15 menit. 15 menit, nah 15 menit diporo meneh 50. Nah, itu ketemunya pinter 0,3 atau pinter. Tambah meset melih, tambah sedikit melih gitu kan. Makanya sebenarnya waktu kita itu enggak banyak. Kalau 15 menit dengan berjuang mati-matian, itu diperjuangkan untuk masa yang enggak ada ujungnya. Usia atau waktu di akhirat yang enggak ada habisnya terus digunakan persesi tidak tahu apa boleh Pak aku mau seket kita malah sudah walau sentak itu malah sudah siji berapa 12 bener 12 saya itu cara di 12 cara anu kleru dalan kadung akhirnya ketika panjenengan 12 sebalan ini harus mengakali. Makanya orang-orang yang ngerti benar filosofi itu ini harusnya ya Allah. Saya bablas itu sing dulu yang pernah dilakukan yang keliru dicobati. Nah itu bentuknya tapi tak dirakuni. Nah itu bentuknya kedoliman dijalurke ngapurone amal ibadah yang kurang dibadani, dirapeke, diikhlaske, ditambahi oleh nek memang masih punya kekuatan fisik dana. Bukan usah dilumpuk-lumpuk. Utamanya nasi dikei masih sisi lah, ya wes kok. Apa yang dadak dikei apa mulai salah sisi. Bukan usah. Pokoknya dengan kira-kira nek dengan pun ayam anak loro sak gawe itu masih sisi. Dengan duit 500 itu ayo Bu maka gaji menehan ngoten. Ayo Bu umroh meneh sesuk wayang korban aku satu dhewean ngoten los mawon. Terus sapine bagi pitu terus ngoten urunane iki nek kalau kita kelarangan kudu ngurus setengah bayi. Iku sing penting panitiane lek golek. Goleke terus kok
turai oke, golek sapi cilik orang gitu kan. Nah, maka mawon kalau memang yang terjadi adalah kita sudah dikasih lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai pulau itu pulau kesupen. Bukan. Pulau pedestrian. Aku kaget mendekatkan. Oh iya, ini motor tuh mas. Nah, ada resekan warna hitam kalau diambil. Sampai saya itu punya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu dia itu benar-benar uripnya mirip ya karena memang hidup sama saya dah. Kembangannya mangat segala macam ikut saya. Biasanya 1,5 juta itu hampir-hampir nggak kewan, dilumpuhkan. Jadi kalau kasih masukan, kemudian kaji dia gede gitu. Buat tempat, buat gadah putro, buat gadah darah. Tinggal cerita, mati gitu kan, memang saya ya. Akhirnya, kenapa? Adik-adik ini kalau numpuk deh. Padahal pas berani itu, adik-adiknya belum milih, sampai mati ya belum kubur gitu, jadi belum terpokok. Dan begitu kemudian duitnya di TP pulau, terus saya datang sekitar saya ketemu juta impor. Jadi pulau numpuk deh, pulau ketak aja itu bagian minus ini. Ini jadi rekeningnya, itu tetap juga ini rekening gitu ya. Saya bidanya tetap selalu, pulau gemuk gitu yang menurut. Nah, akhirnya kan yang terjadi singkat cerita dari Pak Adiknya itu ada satu yang pulau betul terso di Mbak Yungo pun dengan coba kau yang mawon, itu pulau ibu dikir, nanti dikirimkan ya, dengan itu pahala, ya ini untuk pahala, pulau segala ya itu pahala. Jadi pada akhirnya Pak, jangankan ngomong suku ngomong, bahkan seorang asisten rumah tangga sekalipun, itu pun nanti duit sing atau jatah rezeki sing dikaplek kali itu jatah semua, itu jadi suatu rahasia, jadi suatu kayak nama warisan adik gitu. Maka yang harus kita pahami jangan sampai kemudian wow ketika kita sudah nonton putro sehingga lupa putro dengan dari dokter dari dua dari nopo rumah GKI gitu kan dengan GKI kemudahan untuk mendapatkan visi dibagi langsung kuncinya akan dibagi kayak gini kuncinya nama tunggal itu lama. Nah maka gunakan untuk kemudian berjuang di jalan Allah. Terserah dengan mau buat haji, umroh, infak, sedekah, mau buat wakaf, mau buat terserah. Saya nggak sarankan ke mana-mana. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan pada poin yang berikutnya, masih poin yang ke-19. Laukana Allah Azza wa Jalla al-Hakim baina khalqi. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bukan Allah Rabb yang maha adil di antara para makhluknya. Lakinnahullahu baliyal hukma bainahum bi adlihi. Akan tetapi Allah sendiri yang akan mengadili pengadilan tersebut dengan adil di antara hamba-hambanya. Dimidaril qailati fid dunya wa huwa asrarul hasibin, dan kemudian kadarnya seperti orang yang tertidur suatu di dunia, Allah sangat cepat hisabnya. Artinya ya, ketika kita di dunia, misal kita didolimi tetangga atau saudara, kita masih bisa protes. Tapi dengan didolimi sama gampangan yang aku tadi penguasa bintang 5, bintang 4, bintang 7 gitu kan. Kita sebagai rakyat apa yang bisa. Maka dengan harus ingat tentang Quran surat Hakim ini. Alaihissallahu bi'akamil hakim. Bukankah Allah itu yang hakim yang maha bijaksana. Maka di sini beliau rahimahullah juga menuliskan bahwasanya Allah itu hakim yang paling hakim, yang paling bijaksana, sehingga Allah pasti akan menghakimi semua manusia atas semua kedolimannya di dunia. Sehingga Nabi mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu memimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kita pimpin. Artinya kalau kita kemudian sebagai kepala keluarga, ya apa yang menjadi tanggung jawab kita itu yang harus kita lakukan. Kita akan ditanya. Dengan dulu sudah menerima nikahnya si fulan binti fulan, tapi dengan fulan binti fulan dikeke karo waline, saya nikahkan kamu diterkam sampai enten terke manten yo, diterke, diteke segala macam. Bila jadi kepala keluarga harus jadi tulang punggung, malah orang gelem malah gaweane dino-dino mau pulang-pulang gitu kan.
Nah, maka inilah orang-orang yang akan diminta tanggung jawab. Termasuk seorang istri, walmar aku ro'iyatun jumali ahliha wa zawjiha, dan seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya dan harta suaminya. Jadi kalau kemudian suaminya kemudian habis kerja kemudian ngomong, Bu atau D atau sayang, ini gajiku semulan, tolong ditoto dulu semulan gitu kan. Gajiku mulan ini, tolong ditoto dulu semulan gitu kan. Ya bismillah ditoto yang bener. Orang lagi rong dino entek. Hari ini aku tuku gelang kalung, aku tuku beras apa, golek apa meneh aku kan mau lanang gitu. Iki barone cerdas itu. Akhirnya yang terjadi apa? Bahwasanya innama amwalukum wa auladukum asujud fitnah. Pasangan kamu akhirnya menjadi fitnah. Akhirnya laki-laki yang dibutuhkan sama pasangannya, dia nggak punya ide, nggak kreatif, yang paling gampang ngomong, gawe SPJ palsu, korupsi, colong. Itu salah satu sebab seorang laki-laki terjatuh dalam permasalahan yang berupa kedoliman urusan dunia, urusan harta. Oleh karena itu maka di sini Allah mengingatkan kalau Allah itu adalah Rabb yang paling adil di akhirat sana, maka jangan sampai kita merasa dengan berbuat dolim di dunia kita tenang-tenang aja dan baik-baik aja. Kemudian pada poin yang ke-20 beliau mengatakan kama badahu lahum fi saqawatin wa sa'adatin yauma idzin ya'udun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagaimana Allah sudah memulai penciptaan yang pertama besertai nasib mereka, apakah mereka masuk neraka atau masuk surga, maka Allah akan mengulangi penciptaan lagi pada hari kebangkitan. Sebagaimana sebagian orang akan masuk surga dan sebagian lain masuk neraka. Artinya gini, ketika Allah dulu dengan mudah bisa mempertemukan ngapunten sperma yang ada di kota Solo dengan ketemu sel telur yang ada di pinggir lautan, jadi mungkin yang seperti omahe pinggir pantai, di jalan omahe Solo, terus ketemu di ngawali ketemu akhirnya terus dicake, terus itu ketemu barang mati ini ketemu terus jadi urip, terus lahir jadi namanya manusia warga Surakarta gitu. Nanti pada akhirnya ya mati lebu bumi, maka begitu kemudian jenazahnya itu sudah dihancurkan, maka Allah lebih mudah lagi untuk membangkitkan ketika nggak ada terus jadi ada terus jadi nggak ada terus diadakan lagi. Maka itu yang disebut sebagai lahir dua kali, hidupkan dua kali, dan dimatikan dua kali. Makanya ketika ngomongkan kebangkitan, Allah itu dari akhir aja bisa mengeluarkan manusia, menjadikan kita kosong kemudian dari bukan air benda padat tulang sulbi tadi tentu lebih mudah. Kok arti mas? Bukti ini jenengan sinyal ini dulu, biji-bijian dulu. Tak isi-isinya nopo mawon wis, itu jenengan dekek terlempah dengan kayak banyu anggur orang nanti belakang itu insya Allah pukul. Padahal biji ini dulu nek dengan peme terus dengan cangkre ya terus jadi kuaci dengan dahar gitu. Tapi terus kok iso puncak kono kok iso metu nomone isi sawi itu tambah sulit meneh gitu kan. Makanya yang harus kita pahami Allah itu mampu buat seperti itu. Maka manusia itu lebih kecil sebenarnya lebih mudah gitu. Dan Allah pun menantang dalam beberapa ayat itu gawe ora iso koyo ngono kuwi. Nek jenengan biyen nate dolanan dapur, itu kan isi tenanan. Biasanya isi apa? Isi sawi to. Kan iki nek bakon sing sing imitasi kan itu plastik terus isine ya plastik. Wah, jenengan tegakkan kuat bentuk nanti lambang ora bakal pukul. Itu menunjukkan manusia beda sekali ciptaan manusia dengan sama Allah. Pramila Nabi SAW mengatakan as-sadunas balaan yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang termasuk paling berat adabnya nanti di akhirat adalah para perupa, para pemahat, para pematung, para pelukis. Di mana beratnya? Mereka nanti didatangkan lukisan-lukisannya dulu. Singgok gambar itu, singgok lukis itu, patung singgok gawe urip kok. Kayak orang nyomo, orang bakal bisa gitu. Makanya seorang muslim tidak boleh kemudian punya profesi-profesi seperti itu. Sebagai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ahli surga. Beliau Allah mengatakan wa ahli jannati yauma idzin fil jannati yatana'amu. Ahli surga nanti di dalam surga akan bersenang-senang. Kemudian wa bisunu fi al-ladzat, dengan segala macam kelezatan.
Ya dalam badun mereka menikmati kelezatan. Wa bi afdhalil karamat baru mereka gembira atas karunia terbaik. Sampai pada satu hari Senin kemarin, itu tentang sertifikat itu ada kajian namanya mulus ya. Mulus itu muslim lanjut usia, jadi kiai-kiai ini pun sepuh-sepuh gitu. Nah, yang terjadi kalau sampaikan tentang proses ya setelah kematian dari ada alam kubur, ada alam barzah, ada padang mahsyar, kemudian hisab dan seterusnya. Itu ada kiai yang tanglet tanya, Ustaz mau nanya, apa Pak? Kita nanti naik ke surga, kerjaan kita apa? Gitu. Kerjaan kita apa? Gitu. Jadi mungkin ya saking terkepilih pegawai tentunya sampai ke akhirat itu pilih pegawai benar. Maka saya jawab bahwasanya di surga sudah tidak ada kerjaan. Kerjaan dalam artian beramal sudah ada. Nabi SAW mengatakan bahwasanya dunia darul amal, wal akhirah darul jazaa. Tempat ini tempat ngamal. Makanya waktu kita cuma 15 menit, itu naik layar cenger, itu naik saat ini pun tidak siji, 15 menit itu entek itu. Makanya dia udah ganti-ganti, orang usah kesuwen mikir, orang sudah korongnya, mikirnya roh gitu ya. Tandang-tandang, dilebok ini tepu gitu kan, terus bawa ngalor ngidul, akhirnya malah ketemu angkringan, itu kok WSN gitu. Padahal dari orang gitu kan. Nah, maka orang-orang yang paham benar bahwasanya di sini adalah tempat beramal. Kenapa? Karena nanti akhirat itu tanpa batas, Pak. Betul yang terlimite, jenengan akan menikmati apa yang jenengan lakukan. Jenengan berbuat baik dan memiliki tertentu yang membuat-buat pegawaian itu buat tertentu. Bahar sawar-warate, mobil sak tembungi, terus ngapunten kebutuhan nikah sak seneng-senenge, sak oke-oke. Arti dibaleni sedina ping 17 yo ora apa-apa, ora enek kesel. Ning dunya ya kesel. Gegere ya bengkong gitu kan. Nah, karena itu nang kopi nggih ping 17. Ora sanggup gitu ya. Loro itu sok mikir-mikir gitu. Nek akhirat iku ngapunten nggih, yai jalan itu dikei kemampuan ping 100. Sedangkan yai setri boten kami leten akhirat mengke ya toh. Yai jalan itu ditambahi bidadari. Nih, garwane saking dunia niku langkung, sae langkung, ayu, langkung istimewa. Tapi pihak perempuan yang di dunia masuk surga itu berbuat hak untuk itu mau ya tanah amu sama ya kalau gabung punya hak untuk menikmati surga. Makanya kan boleh dicelak sih mas, aku tak bulan menikmati taman-taman kayak loh mas. Enak punya susu aku tak abur kok kalah karo peternak dolali dengan susu di pinggir jalan tapi yang pengen nyemplung punya susu kain gitu kan. Nah begitu perempuan surga ini meninggalkan suaminya, maka suami surga ini enggak boleh berposisi sedih, makanya ditambahi bidadari. Nah kok bojone cemburu, pun boten enten cemburu jadi bersirot niku enten kontoro. Orang yang selamat dari surat lewat kontoro, di kontoro itu hati bersikap rasa cemburu sudah enggak ada. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghil. Maka rasa cemburu, rasa benci itu sudah kami cabut, kami buang kata Allah. Begitu wis mlebu surga boten enten cemburu. Bagi sing setri lunga sing garwa ya ora apa-apa, ada enten ijole. Nah, karo ijole iki sing lunga niki ya ora cemburu. Pramila nek jenengan sakniki pamit Pak Agung ancam garwane Bu, aku meh kawin meneh, iku kok kemudian nesu, berarti itu jenengan kesehatan. Dan dunya niku candhaane. Tapi nek mentik, nek romo aku karo iki lho, apa Mas? Pun sak bahagiamu Mas. Tak bakal cemburu, tapi nek ning donya jenengan pamit. Nggih. Kalau ini rondo kae ketoke tak dicuci piye. Boleh ke panci dengan. Maka yang harus kita pahami logikanya seperti itu loh. Jadi nek panjenengan kok pamit izin radikei ampun belum mau ikut kesehatan. Wis sabar mawon, mungkin nek diwajibne tak yo mati. Supaya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendapatkan kenikmatan di surga, kenikmatan nopo mawon dijaluk, panganan nopo mawon dikei mangan sak kae itu.
Bedino mangan jenggreng ora bakal darah tinggi. Bedino ngombe es teh manis ora bakal kena dua-dua itu. Bedino ngrikiti pedus boten ngangge balak niku napa boten bakal kena darah tinggi, maka otomatis maka semua bentuk makanan yang ditelan penghuni surga itu boten bakal jadi kotoran. Itu akan dikeluarkan dengan BGN. Jadi jenengan kata BGN, itu rasa warte pun hilang, mangan meneh gitu. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan usus itu pun buatan enten kotak itu kepek, plak itu pun buatan kotak jebling atau sepuluh betul. Sehingga apa yang keluar itu tiba-tiba sudah jadi air, kemudian jadi udara kemudian di BGN selesai. Dan yang dulu BGN itu sok-sok mampu, kerep gitu kan, dan akhirat itu semata ugi ketika ujuk saat bene-bene nganggo gelas ento ambil kali madu kali susu kali bagi bening itu itu langsung seluruh niku karo ngombe ambil menyelam minum makan ikan boleh maka kata-kata yang ujuk itu terbalik lewat terus tipis boten lewat terus keringetnya yo mabune nek tentunya ngombe kan enggak yo kemudian keringetan enak dulu ya enak. Nah maka itulah kenikmatan surga yang kemudian orang-orang di surga ditambahi lagi satu kenikmatan yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kita sampaikan di bulan yang akan datang. Ada yang mau ngejak kami, monggo silakan masih ada waktu. Betul ada. Monggo. Sedekah gratis gitu. Sedekah dari kita kali pun ada sampel itu Pak. Nah ini juga ini juga ya di sampel itu berarti tidak gratis, bukan bayar, bukan nopo, kan mocong. Jadi dengan lazim diriku, insya Allah dengan angsal pahala, ya ini untuk transfer pahala tanpa ngilangi pahala itu. Pulau begitu. Jadi amal yang cerdas itu ngoten itu. Jadi membagi sesuatu yang baik itu dipakai sing ngekei itu pahala sing ngeterke segala ke yo itu boten nyelaki ngono itu. Nggih, apa boleh diapal ke yo tambah mantap. Nek ajeng garwane kesehatan aku. Nah, nek kira boleh yang sederek. Enten kang ditanglet monggo iki kan dari mungkin saya salah nomor ini. Mungkin kalau cek 12 ya. Mungkin saya salah nomor ini, tapi kalau rupanya kalimatnya betul saya. Mungkin kalau cek boleh. Karena ini kalau pindah ke PowerPoint, nanti bisa ke seret-seret. Nah, jadi Pak Agung kan PDF, dadak digede ini, belum betulnya aku. Mungkin kalau cek boleh, kalau cek boleh. Oh, kata gini. Oh, siap. Kalau pindahkan PowerPoint, atau mohon koreksinya. Saya lagi, Pak. Beneran kita tutup dengan doa. Aku, benar? Kita tutup dengan doa, ya. Oh, pertanyaan. Natalan. Sikap kita diam aja, kita nggak usah apa. Jadi kebetulan, sebenarnya tentang pegawai boleh coba, betul, tidak, nggak? Rumah sakit, berdasarkan badan riset inovasi daerah, nah, itu kepalanya kan manusia, Pak Agung Riyadi, nanti kira, itu nanti terus lurah Sewu, Kampung Sewu, terus nanti dari Tamat Jogres, Lurah, Kawean, termuter tak Solo itu ada. Terus dia termasuk seniornya alumni STPDN di Solo.
Jadi kalau tutup yang enak. Terus beliau juga termasuk anak kesayangannya Pak Rudi. Jadi Pak Rudi itu nek pendetone boten makan. Itu saya ngisi Pak Rudi. Pak Agung nggih ngoten. Podo-podo wakil pendeta. Zaman dia itu enten kiai ngoten itu tiga. Pak Rudi, Pak Agung, alias tunggalnya Pak Julius, Pak Perda. Itu nggih ngoten modelan pendeta. Nah, Agung niku nggih bukan kemudian dari keluarga Kristen boten. Ibu Islam, bahkan antar umroh, antar haji. Terus mertuanya Islam semua. Tapi ya namanya hidayah. Hidayah nggak dapat, nggak sampai ke beliau. Nah beliau ya tiap Natalan otomatis seperti itu. Makanya yang terjadi ya kita di grup WA ini enten tunggal rencang pulau pikir mengucapkan sangat diem gitu. Dalam hati saya alhamdulillah. Berarti paling bosan urusan itu teman-teman saya banyak paham daripada nggak paham. Sehingga Pokemon itu menghilangi. Memang memang itu salah, apalagi urusan akidah, jangan Pokemon. Karena nanti Pokemon menghadirkan sebuah masalah di akhirat yang rumit. Itu ya jadi berat dengan simbologi cinta ternyata kayak. Makanya kalau itu sok sedih dengan salam menuntut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawan itu, pokoknya salam mesti tok ae dan Pak Agung ini termasuk yang dia ini rumah sani. Jadi nek ucap salam ya kleru, nek ucap salam itu sing jawab ya mesti yo jawabannya orang enak gitu kan. Akhirnya yo nek buka acara enggak pernah ucap salam. Selamat pagi, salam sehat, salam enggak pakai sejahtera, salam sehat, salam bahagia nama-nama lalu. Kita semua, semoga kita semua jaga oleh Tuhan yang Maha Esa gitu. Tidak pernah ucap salam aneh-aneh itu orang gitu. Jadi orang Kristen ini malah lebih paham sama orang Islam. Kata Islam malah dicampur-campur kata-kata. Jadi, menurut saya kita kan luas mawar loh. Oke. Yang penting Pak, ketika kita hidup bersosial itu jangan sampai kemudian ketika mereka itu membutuhkan bantuan kita nggak mau bantu. Boleh kita membantu orang muslim. Artinya ketika mereka dengan ngerti kalau ini Kristen itu luar, dengan bantu makan itu dulu. Justru itu bisa jadi wasilah untuk menghadirkan hidayah. Makanya di dalam mustahil zakat kan ada kita satu, ada 8 ini mancing ini kok 8. Salah satunya mu'allaf satu puluh orang yang dilebutkan hatinya. Itu nggak terus enten kiai selebih selama 20 tahun terkumpul itu mu'allaf untuk zakat terus boten. Abu Sentolo niku bantuan buat warga miskin itu tak pirang-pirang. Itu nek warga miskin itu dasane pun dicoret mergo pun boten miskin, mungkin mergo anak-anak wis rampung di sekolah gitu kan. Itu nesu ini dianggap miskin terus gitu kan. Makanya ya akhirnya anak ibadani akibi berlaku firman Allah dan hadis qudsi aku sesuai prasangka hamba Tuhan. Hambanya makanya orang iso urip nek rasa bantuan itu ya terus bakalan jadi komisi terus. Nah, maka yang terjadi ketika memang jenengan dapat benar-benar orang yang non muslim dan susah, dengan bantu silakan. Jangan jangan anggarkan dari zakat mal yang masuk ke masjid ya Pak. Jadi zakat mal itu jangan terus bingung bangun masjid pun Pak. Ketika memang sebelah rumah atau sebelah masjid atau sekitar masjid ini ada kaum muslimin yang anaknya serba di masjid, yang ngomongnya raiso sekolah dari area siapa ini betul atau mungkin ini Pak Emi ini ada di masjid, lumayan dan bocor, bedanya ngambruk, terusan ngenteni nomor RT LH HL RTH itu RTH RTLH itu sangat itu ngomongnya kalau nggak itu jadi RT HL
Saya juta orang pinten pun juga nih kalau Pak Teguh itu gajinya 35 orang pinten berdua orang dulu ya itu semuanya itu bersambung kosong yang merahnya itu setengah pulau itu ada pesantren pulau itu sekolah kiai Tanjung itu salah satunya yang lari daerah Gilingan jadi jembatan merah itu rodo ngalir sithik itu kuliah S1 sama saya terus saya ingin ke kartu Indonesia Pintar Dokter Solo dapat terus dileboknya ke kampusnya ya pinter dicairke terus kampusnya ngomong nanti gue tetap beasiswa kono nah ini SIG ini rampung ngomong aku beasiswa kono lah KIP ini di US loro jadi S loro Pak Lalang jadi makan jadi ketika minggu putra jenengan dan sudah bukan jenengan terus hilang berarti kan jenengan terus boten mau susah meneng gitu itu ini malu makanya mulai kok nak tinggalin TV nama macam ibu-ibu penganggone gede-gede melu ngantri rasin PLT nah tempatnya enak gitu ya cocok dibuka ke lawan kopi kayak ngopo betul dia jadi Natalan pokoknya akun melu-melu pokoknya nanti masalah sepatu karena kata-kata itu yang bisa menghalalkan seorang wanita dan tadinya haram dengan kata-kata termasuk kata-kata yang menyebabkan orang itu dinyatakan terima atau tidak yaitu syahadat dan maka jangan sampai kemudian kita dengan berkata-kata akhirnya membatalkan syahadat kita walaupun hanya yang kata-kata jadi kata-kata itu bisa melegalkan banyak hal termasuk ketika seorang yang mau wafat kemudian ngomong kok aku mati ibu semene gue kae itu kata-kata loh itu wasiat itu harus dijalankan maka kata-kata itu bukan cuma sekedar kata-kata tapi benar-benar sesuai dengan tujuannya inamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa maka apapun yang diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan bahkan Allah mengatakan mayal fidu bi qaulin illa ladaihi raqibun atid apapun yang kita ucapkan maka di kanan kita itu ada raqib dan atid kalau itu konteksnya akidah berat kalau kita ngapusi akan ditanya apalagi itu konteksnya akidah berat padahal setiap hari kita menyatakan di surat Al-Fatihah maliki yaumiddin Allah yang menguasai hari pembalasan artinya benar-benar hari itu nggak ada pertolongan nggak ada bagian kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala betul ya bahkan ketika dengan berharap syafaat Nabi Muhammad pun nanti untuk kemudian meminta syafaat memberi syafaat beliau izin dulu kepada Allah setelah memuji Allah dengan pujian yang nggak pernah diucapkan oleh manusia jadi tiba-tiba dikasih ilham oleh Allah ngomong-ngomong ini Muhammad dan itu kemudian diucapkan sambil sujud kemudian Allah mengatakan irfa'roksa angkat pensirahmu kemudian itu syafaat kasih syafaat umat untuk karepnya terus yang dikarepnya juga bisa sebarannya nggak boleh orang kafir dikasih syafaat nggak ada makanya Nabi Ibrahim pun ketika di akhirat itu ketika bagi-bagi ketemu orang bapaknya dalam kondisi lusuh kemudian Nabi Ibrahim mengatakan walah tak ngomong orang manut aku dia bapaknya ngomong ya wes aku saat itu manut kowe kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan Allah Subhanahu wa taala minta ampun kata Allah gak enak terus orang enak kaya ngono iki gue kafir terus orang wayahe jaluk-jaluk kaya ngono gue kafir makanya ini hak dan ini benar dan ini akidah artinya kalau kita dikatakan jangan eksklusif soal agama soal akidah salah kita itu harus eksklusif kalau kemudian dikatakan orang eksklusif terus radikal berarti teroris salah makanya orang-orang yang kemudian melaksanakan atau melakukan kegiatan terorisme itu sebenarnya mereka itu nggak ngerti kalau Nabi Muhammad sudah mengatakan mereka kalau mu'ahatan lakiarong mu'ahatan jannah nek kowe wani miloro wong kafir pada negeri yang damai kayak Indonesia itu apa bakal ambune surga nggak pernah disampaikan itu pengajian nih ngomong-ngomong melu atau itu makanya saya disampaikan ya kufar kafir materi jihad obat-obat itu terus narasinya sehingga dia pun nggak melihat jangankan kamu kafir kalau Islam mengkode Islam itu dianggap kafir yang pemenang kafir lah kata dia belum gitu kan makanya kayak tetangga jenengan sisi pulau itu ini termasuk
takfiri, hakul yakin takfiri, orang-orang yang sudah mengkafirkan bahkan orang beriman. Yang lucunya orang-orang yang punya keyakinan sesat seperti itu, dia kalau sama saudara muslim yang ngomongannya landep dua anak koyo silek koyo rabik, orang biasa nih, mesra, betul. Makanya lewat Kevin itu nyalonnya ya orang lewat partai Islam, lewat JP, itu betul. Itu subhat dan usma. Jadi kalau udah ngomongan godaan setan, itu urutannya itu pertama soal akidah, pengisore soal bid'ah itu terakhir di situ ada subhat rancuan, orangnya apik itu pun, makanya kalau ini wajib bahasa orang itu pas ngantri di jagalan, kalau nggak satu sisi itu sampai kalau tekor bisik, di belah bisik BE, kalau ini satu tambah terlalu ngantus, yang dicepet ke. Padahal aku kelirunya aku bisik, aku sih juga orang, aku itu kalau bisik itu. Tapi ya itulah, ketika orang itu sudah menganggap orang lain itu kafir, maka dia pun menghalalkan segala macam cara. Makanya pola main mereka itu sudah kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu, kenapa? Sesama mereka nggak boleh berbuat riba, tapi kepada orang lain sama. Makanya mereka mengharamkan rokok bagus, tapi kalau rokok apa gitu kan? Pergolanya rokok sing tuku wong liya. Nah, nek sing tuku dulu ya dikandani. Oh, nggak diirai itu. Wong liya sing ora dhewe ya toh wujudan dengan apik duwe kok krek gitu kan terus dipek alasane ini kan bisa diisi orang dan seterusnya ada nikah dalam dan seterusnya maka ya itulah perbuatan mereka ya 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 sakit ya Nabi menengok ya Nabi menengok seorang pemuda yang dulu pernah membantu Nabi SAW. Jadi Nabi itu kan sibuknya seorang pemimpin manusia pada zaman itu ada orang Yahudi pemuda yang ngewangi. Nah, itu asistennya itu sakit, kemudian diparani. Kemudian Nabi mengatakan kebuah Islam lagi, bapak enten. Nah, kemudian bapaknya ditinggali kali laring ini, nanti laringnya ada posisi terbalik belok Pak E. Itu Nabi mengatakan kebuah Islam. Kemudian bapaknya belok, anaknya belok bapaknya mengatakan adik adalah Qasim. Anu kok karo Abu Qasim itu gelar atau julukan Nabi punya Nabi pada zaman itu. Nah sehingga dalil itu menjadikan tetap bolehnya dengan milih yai non muslim yang sakit. Nah terus dengan nek kebat nek ajeng niru sunah niku wau ya berarti kok lebih Islam. Tapi nek dengan rawani terus dipilih wae ra apa-apa. Itu ngawe kita mari gak apa-apa gitu. Timbang mari gak apa-apa termasuk mungkin tambahi donga supaya mendapatkan hidayah.